Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut, Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali di Morning Call GPIB, saya Pendeta John Temar dari GPIB Immanuel Singkawang. Untuk mengawali segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami agar kami dapat memahami setiap firman yang kami baca ini. Dan kami menjadi pelaku firman. Biarlah hikmat yang berasal dari Allah memampukan kami dan menguasai kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33 menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira
Jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan para muridnya untuk naik ke perahu, mendahulinya untuk pergi ke seberang. Lalu ia juga meminta kepada orang banyak itu untuk kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tentunya Yesus memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Yesus adalah ia hendak menyendiri, lalu ia dapat berdoa dengan kusuk. Dan setelah ia berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus nampaknya kembali menjumpai murid-murid dengan cara yang sangat lain atau dengan cara yang sangat unik. Ia juga melakukan suatu mujizat. Disampaikan atau diceritakan dalam narasi ini bahwa perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan kira-kira 3 jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ini adalah suatu keunikan atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi respon bagaimana murid-murid melihat ia berjalan di atas air. Mereka terkejut, mereka kaget, dan mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus hantu. Dengan rasa takut itu, Yesus melihat ada satu kepanikan yang terjadi kepada murid-murid. Lalu kemudian Yesus juga berkata dengan menenangkan mereka bahwa, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pusat perhatian kita pada saat ini, sesuai dengan judul seperti yang di SBU, yaitu di saat tidak fokus kepada Yesus. Yang menjadi pusat perhatian kita yaitu bagaimana respon atau tindakan yang dibuat oleh Petrus ketika melihat Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Jangan takut." Sebenarnya Bapak Ibu kekasih Kristus, tokoh Petrus ini cepat bertindak walau kadang-kadang tidak dipikirkan lebih dahulu secara matang. Saudara-saudara, di langkah-langkah awal Petrus berhasil sebenarnya berjalan di atas air. Tetapi kemudian berteriak ketakutan saat angin mulai bertiup dan Petrus kehilangan fokus. Dia tidak lagi melihat ke arah Yesus tetapi melihat ke arah badai. Saudara-saudara, seringkali Petrus disalahkan karena kurang fokus atau kurang beriman kepada Yesus. Kalau kita pikir-pikir, mempersalahkan Petrus ternyata memang jauh lebih mudah, walau belum tentu kita lebih baik darinya. Apabila kita sendiri yang mengalaminya, tidak dapat dibayangkan apa reaksi kita. Mungkin saja reaksi kita sama seperti murid-murid yang lain, hanya berdiam diri dan tinggal di perahu. Kelebihan Petrus ialah ia cepat bertindak, percaya, tapi tidak berarti dia tidak tinggal diam di dalam perahu. Dia tidak ada dalam zona nyaman atau mau berada atau mengalami zona nyaman. Tetapi dia bertindak pada kesempatan pertama walaupun riskan dan berisiko. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya berarti berani menempuh badai untuk datang kepada Yesus.
Namun memang sangat disayangkan, ia tidak sungguh-sungguh menyerahkan harapannya kepada Yesus. Ketika datang kepadanya, akibatnya ia hampir tenggelam. Kata Yesus kepadanya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berada di posisi Petrus. Kita mau datang kepadanya, kita minta kepada Yesus. Kita juga berharap besar kepada Yesus. Tapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita kembali kurang yakin. Mungkin karena persoalan atau badai kehidupan yang sangat kuat. Kita diterpa, kita dihantam dengan begitu kuatnya, sehingga pegangan kita untuk berpegang tetap kepada Kristus Yesus kemudian menjadi hilang. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah fokus kepada Kristus Yesus. Tetaplah berpegang kepada Kristus Yesus. Jika kita tetap berpegang dan fokus kepada Kristus Yesus, maka semua hal kita serahkan kepada Kristus Yesus. Dialah yang menuntun kita, Dialah yang membimbing kita, sehingga kita mampu untuk melewati sulitnya perjalanan hidup ini. Bahkan kita juga mampu melewati badai kehidupan dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Namun pegangan Kristus tidak pernah akan menenggelamkan kita. Pegangan Kristus akan senantiasa mengangkat kita untuk mampu melewati badai kehidupan ini. Untuk itu saudara-saudara, dengan tetap berfokus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, percayalah bahwa kita juga akan mengalami keselamatan. Tetap berfokus kepada Yesus Kristus, maka percayalah juga bahwa semua kegiatan aktivitas kita pada saat ini akan dimampukan untuk kita dapat lewati dengan baik. Dengan tetap fokus kepada Kristus Yesus, percaya jugalah bahwa semua hal dapat kita tanggung. Saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun, jangan sampai pergumulan-pergumulan itu jauh lebih besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti halnya bagaimana Petrus, ia awalnya percaya utuh kepada Kristus, namun karena rasa takutnya, angin badai kehidupan itu menjadikan ia ragu kepada Kristus. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang kepada Kristus. Awali semua kegiatan aktivitas kehidupan kita pada saat ini dengan berjalan bersama dengan Kristus. Mintalah kepadanya, maka engkau akan diberikan. Ketuklah, maka engkau akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Bahwa dalam Kristus Yesus semua akan mendapatkan solusi hidup ini. Terpujilah Kristus Yesus dan tetaplah fokus kepada Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh dimampukan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membuka cakrawala berpikir kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan memfokuskan diri hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau datang kepada kami semua, biarlah kami juga selalu siap untuk menyambut Engkau Tuhan. Hati dan pikir kami, agar kami terus juga memfokuskan diri dan berpegang hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Agar setiap aktivitas kami, khususnya di hari ini, kami boleh jalani dan kami boleh lewati dengan baik. Kami menyadari Tuhan, tidak gampang melewati semua hari-hari ini. Kadang angin, kadang badai, bahkan semua persoalan-persoalan kehidupan itu
datang silih berganti. Namun kalau kami tetap berfokus hanya kepada Tuhan, kami berpegang hanya kepada Allah, kami percaya kami akan mengalami keselamatan dan kami akan mengalami kemerdekaan dan kemenangan hanya dalam Kristus Yesus. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami semua untuk mengawali semua aktivitas pekerjaan kami pada saat ini. Berkati juga seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, untuk terus menyuarakan suara Injili atau suara kenabian, untuk menyampaikan kebenaran Kristus Yesus, dan semua orang dapat memfokuskan diri kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Terpujilah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali di Morning Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospel Kese Canggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospel Kese Canggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospel Kese Canggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospel Kese Canggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospel Kese Canggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.